Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bertemu kembali dengan Pak Ari di sini ya di channel Media Belajar ID. Mari belajar. Baiklah, pada video kita kali ini kita akan belajar tentang sejarah ya. Ya, lagi-lagi kita belajar sejarah. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Ya, jadi ini adalah salah satu materi pembelajaran untuk adik-adik ya kalian siswa-siswi SMA kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, sebelum kita ke materinya, untuk yang baru bergabung dengan Media Belajar ID, jangan lupa di subscribe dulu channelnya, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, di like dan di share videonya. Dan jangan lupa juga di komen jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Baik, pada tahun 1901 ya atau 1901, Ratu Wilhelmina ya, Ratu Wilhelmina ini adalah ratu Belanda atau yang memimpin pemimpin Belanda di negeri Belanda di sana saat itu ya, bernama Ratu Wilhelmina. Dalam sebuah pidatonya mengumumkan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral terhadap rakyat di wilayah-wilayah jajahannya ya. Jadi kita tahu bahwa salah satu wilayah jajahan Belanda itu adalah kita ya, Indonesia, dan mereka Belanda cukup lama sekali menjajah Indonesia. Banyak yang sering mengatakan hampir 3,5 abad, itu artinya hampir 350 tahun. Nah, oleh karena itu tentunya sudah banyak sekali penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia, dan juga banyak sekali kekayaan alam Indonesia yang sudah mereka ambil dari Indonesia ya. Maka Ratu Wilhelmina dalam sebuah pidatonya menyatakan bahwa mereka sebagai negara yang menguasai negara lain, tentunya mereka punya kewajiban moral terhadap rakyat di wilayah-wilayah jajahan mereka, termasuk di Indonesia ya. Nah, kemudian dengan adanya pidato yang disampaikan oleh Ratu Wilhelmina tersebut, kemudian muncullah kebijakan ya, sebuah kebijakan dari pemerintahan Hindia Belanda saat itu, yaitu yang kita kenal dengan nama politik etis. Ya, politik etis ini sering juga disebut sebagai politik balas budi ya. Politik balas budi oleh pemerintahan Hindia Belanda kepada rakyat Indonesia saat itu. Nah, kemudian politik etis itu ditujukan atau bertujuan untuk beberapa hal ya. Yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan, perluasan pendidikan, perluasan fasilitas komunikasi, irigasi dan infrastruktur lainnya. Kemudian pelaksanaan transmigrasi. Nah, ini beberapa tujuan diadakannya program politik etis oleh pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Namun dari beberapa tujuan ini ya, ada tiga sebenarnya, ada tiga yang utama, yaitu pendidikan, kemudian transmigrasi dan irigasi. Jadi yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ini yang paling utama ya, yang ingin diberikan kepada rakyat Indonesia. Kemudian berkat atau dengan adanya program politik etis yang diberikan oleh Belanda kepada rakyat Indonesia itu membuka
kesempatan ya, kesempatan tentunya bagi penduduk pribumi untuk memperoleh pendidikan sehingga muncul generasi terdidik dan menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Ya, mengapa begitu? Karena tadi salah satu program utama dari politik etis itu adalah edukasi atau pendidikan ya. Nah, dengan adanya program politik etis dan salah satunya adalah di dalamnya ada pendidikan, maka dibuka kesempatan atau ada kesempatan bagi rakyat pribumi ya, orang-orang Indonesia untuk bersekolah, belajar ya, karena memang diberikan kesempatan melalui politik etis tersebut. Nah, pertanyaannya memang sebelum adanya politik etis ini apakah tidak ada sekolah sama sekali? Ya, ada, tapi hanya terbatas untuk ya orang-orang tertentu saja, termasuk mungkin ya anak-anak orang Belanda dan pejabat-pejabat saja. Namun untuk rakyat umum, ya rakyat Indonesia yang umum ya tidak ada kesempatan, tidak ada tempat untuk bersekolah. Jadi dengan adanya politik etis ya, kemudian memberi kesempatan ya bagi penduduk pribumi untuk memperoleh pendidikan. Nah, kemudian dengan mereka memperoleh pendidikan ya, maka muncullah generasi terdidik di Indonesia saat itu. Lalu kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia ya. Kemudian tokoh-tokoh tersebut pada perkembangan selanjutnya itu mendirikan berbagai macam organisasi ya. Nah, di sini ada organisasi pergerakan nasional. Ada yang pertama namanya Budi Utomo ya, Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini merupakan organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh mahasiswa ya. Mahasiswa yang belajar di Stovia. Stovia itu nama sekolahnya ya, yaitu School tot Opleiding van Indische Artsen. Nah, atau sekolah kedokteran pribumi. Nah, jadi mereka-mereka yang sekolah atau mahasiswa di Stovia inilah yang kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo dan didirikannya pada 20 Mei 1908 oleh beberapa tokohnya. Salah satunya ada Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, dan Gunawan Mangunkusumo, yang kesemuanya adalah mahasiswa dari Stovia. Nah, kemudian berkaitan dengan Budi Utomo ini ya, seperti tanggal pembentukan ini ya 20 Mei 1908 itu kemudian kita jadikan sebagai suatu peringatan di setiap tahunnya. Peringatan tersebut adalah peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diambil dari lahirnya organisasi Budi Utomo, yaitu pada 20 Mei. Nah, kemudian Budi Utomo ya didirikan itu bertujuan untuk kemajuan bagi Hindia. Jadi mereka mempunyai tujuan yaitu kemajuan bagi Hindia ya. Kemudian Budi Utomo diketuai oleh RT Tirtokusumo ya. Pemilihan terhadap Tirtokusumo ini berdasarkan hasil kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama Budi Utomo, sekarang yang kedua yaitu Organisasi Perhimpunan Indonesia ya. Perhimpunan Indonesia ini didirikan pada tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Ya, jadi Perhimpunan Indonesia atau PI ini tidak didirikan di Indonesia ya, tapi di Belanda. Ya. PI atau Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda. Nah, tokoh-tokohnya antara lain itu ada Sultan Kasayangan, ada RM Noto Suroto. Kemudian Perhimpunan Indonesia ya makin berkembang dengan kedatangan tokoh-tokoh tiga serangkai, yaitu Dawis Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suhardi Suryadiningrat ya. Kita tahu bahwa tiga tokoh ini atau tiga serangkai ini memang pada saat itu mengalami hukuman buang oleh pemerintahan di Hindia Belanda, dan mereka dibuang ke Belanda dan mereka bertemu dengan tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia, lalu mereka bergabung dengan
organisasi itu ya. Bahkan tidak hanya 3 serangkai yang bergabung dengan PI ya. Aktivitas PI itu meningkat, lebih meningkat lagi sejak bergabungnya 2 tokoh besar lainnya, yaitu Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokohnya ini adalah tokoh-tokoh besar semua ya dalam tubuh Perhimpunan Indonesia ini. Kemudian PI atau Perhimpunan Indonesia itu menegaskan bahwa tujuannya adalah Indonesia merdeka. Ya, jadi terang-terangan tujuannya adalah Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya yang ketiga, Sarekat Islam atau SI ya. Pada mulanya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi ya. Adapun tujuan didirikannya Sarekat Dagang Islam adalah untuk memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Jadi kita tahu bahwa dulu di Nusantara ini banyak sekali pedagang-pedagang asing ya, seperti Tionghoa, India, Mesir, bahkan dari Arab itu banyak pedagang-pedagang yang datang dan mampir di Indonesia. Nah, tentunya bersaing dengan satu dengan yang lainnya, termasuk dengan pedagang-pedagang pribumi. Maka dengan adanya SDI ini diharapkan pedagang-pedagang pribumi itu bisa bersaing ya. Kemudian selanjutnya pada 10 September 1912 ya, bergabunglah Umar Said Cokroaminoto ya. Lalu kemudian dengan bergabungnya Umar Said Cokroaminoto itu SI diubah namanya ya, diganti menjadi hanya Sarekat Islam atau SI saja. Jadi kata-kata dagangnya itu dihilangkan. Nah, adapun tujuan perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam ini adalah agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan ya. Karena kita tahu kalau dia namanya Sarekat Dagang Islam, maka tentunya aktivitas atau ruang geraknya ya berhubungan dengan perdagangan. Namun ketika kata-kata dagangnya dihilangkan, maka ruang gerak atau aktivitas organisasinya bisa di berbagai bidang, tidak hanya di bidang perdagangan. Nah, itulah tujuan perubahan nama ya SDI menjadi SI. Nah, adapun tujuan Sarekat Islam ya, organisasi Sarekat Islam adalah yang pertama mengembangkan jiwa dagang ya, tentunya anggotanya ya. Kemudian membantu para anggotanya yang mempunyai kesulitan dalam usahanya. Kemudian yang ketiga memajukan pengajaran atau pendidikan. Dan yang keempat memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. Ya, pada saat itu banyak sekali pendapat-pendapat yang menyatakan atau membahas, mengatakan dan lain sebagainya tentang Islam yang ternyata itu masih keliru. Nah, salah satu tugas dari Sarekat Islam adalah memperbaiki pendapat-pendapat tersebut yang dianggap keliru ya. Selanjutnya pada Kongres SI atau Sarekat Islam yang pertama di Surabaya ya, Januari 1913 ditegaskan bahwa SI bukan partai politik dengan maksud untuk tidak melawan pemerintah Hindia Belanda. Dan pada kongres itu juga diputuskan Haji Umar Said Cokroaminoto sebagai ketua SI dan Surabaya sebagai pusat kegiatannya. Ya, jadi dari kongres itu Haji Umar Said Cokroaminoto ditetapkan sebagai ketua Sarekat Islam saat itu ya. Selanjutnya dalam perkembangan organisasi ya, SI kemudian terpecah menjadi 2 bagian yang dikenal dengan nama yang diketahui ya, itu ada SI merah dan ada SI putih ya. Nah, SI putih itu secara haluan atau ideologi itu kubu nasionalis religius, sedangkan SI merah itu kubu sosialis kiri atau disebut dengan komunis ya. Nah, mengapa SI bisa terpecah, terbagi menjadi 2 kubu? Awalnya adalah berawal dari penyusupan ya, penyusupan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang namanya ISDP
Ini adalah organisasi yang dipimpin oleh orang Belanda yang berhaluan Marxis komunis. Kemudian mereka akhirnya menyusup ke tubuh SI di cabang Semarang dengan memanfaatkan dua orang tokoh SI, yaitu Semaun dan Darsono yang dikenal sangat militan. Dan mereka berhasil menyusup ke tubuh SI di cabang Semarang yang kemudian menyebabkan SI terpecah menjadi dua. Ya. Selanjutnya yang keempat, organisasi yang keempat ada Indisch Partij ya atau IP. Indisch Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung ya oleh 3 orang tokoh yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ya, tokoh Tiga Serangkai sangat terkenal ya. Di antaranya ada Dawis Dekker yang dikenal juga dengan nama Danudirjo Setiobudi, ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat atau yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi Indisch Partij itu didirikan oleh 3 serangkai ini. Nah, perlu diketahui bahwa organisasi Indisch Partij ini ya organisasi partai ya. Nah, dan bahkan partai politik pertama kali di Indonesia adalah Indisch Partij. Ya, jadi Indisch Partij ini adalah partai pertama kali yang dibentuk di Indonesia pada saat itu di tahun 1912 ya. Kemudian tujuan didirikannya Indisch Partij itu adalah untuk mempersatukan semua Inders ya sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Nah, itu tujuannya. Jadi untuk mempersatukan semua Inders. Apa itu Inders? Inders itu adalah semua orang yang lahir di Indonesia dan mengaku bertanah air Indonesia, baik orang Indo-Belanda, Cina, Arab maupun pribumi asli. Jadi semua orang yang lahir di Indonesia dan mengaku bertanah air Indonesia itulah yang disebut dengan Inders. Nah, Indisch Partij ingin mempersatukan semua Inders yang ada ya sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Kemudian Indisch Partij ya, Indisch Partij itu memiliki atau bersifat sangat kritis ya. Sikap kritis Indisch Partij tampak dalam artikel yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dalam surat kabar ya, The Express yang berjudul Als ik een Nederlanders was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Nah, apa maksud tulisan ini? Mengapa ada tulisan ini? Ya, mengapa Ki Hajar Dewantara menuliskan tulisan ini? Pada saat itu, Belanda itu mengajak rakyat Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Belanda yang ke-100. Jadi memperingati Hari Kemerdekaan Belanda yang ke-100, mengajak rakyat Indonesia. Nah, sebagai sindiran kepada Belanda, ya, mengapa hari kemerdekaan mereka harus mengajak orang Indonesia untuk memperingatinya. Maka Ki Hajar Dewantara kemudian menuliskan sindiran tersebut di The Express atau surat kabar The Express, ya, yang artinya tadi seandainya aku Belanda atau orang Belanda. Nah, kemudian yang kelima, Partai Nasional Indonesia atau PNI, ya. PNI didirikan oleh Soekarno dan para anggota Agleman Study Club, ya, Agleman Study Club pada tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Nah, adapun tujuan dari PNI adalah Indonesia merdeka dan akan dicapai dengan azas percaya pada diri sendiri. Kemudian ideologi PNI itu Marhainisme, ya. Kemudian perjuangan PNI bersifat non kooperatif. Selanjutnya PNI untuk menggalang persatuan di antara organisasi-organisasi nasional. Kemudian PNI membentuk permupakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia
atau yang dikenal dengan PPPKI ya pada tanggal 18 Desember 1927. Adapun anggota dari PPPKI itu terdiri dari organisasi yang ada di Indonesia ya. Salah satunya ada PNI, PSI, Budi Utomo, Pasundan, Sumatera Nebon, Kaum Betawi, Indonesia Studi Club, dan Agreement Studi Club. Jadi beberapa organisasi ini oleh PNI dipersatukan dalam satu wadah organisasi perkumpulan ya, disebut dengan PPPKI tadi. Kemudian pada Desember 1929 ya, 4 tokoh PNI ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Di antaranya ada Soekarno, kemudian R. Gatot Mangkupraja, kemudian Maskun Sumadirja, dan Supriyadinata. Jadi ini tokoh-tokoh SI kemudian ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang terakhir, yang keenam ya, ada Partindo, PNI Baru, dan Gerindra. Ya. Pada akhir tahun 1929 dalam tubuh PNI atau Partai Nasional Indonesia ya, itu timbul perpecahan. Ya, kemudian pada tanggal 25 April 1931 akhirnya ditetapkan pembubaran terhadap PNI. Kemudian dari sinilah ya, anggota-anggota yang menyetujui terhadap pembubaran PNI itu kemudian membentuk Partindo yang kita kenal atau dengan nama lain Partai Indonesia pada 30 April 1931 dan diketuai oleh Mr. Sartono. Kemudian anggota PNI yang tidak setuju pembubaran PNI menamakan dirinya sebagai golongan merdeka dan membentuk Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru pada Desember 1933 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Nah, jadi PNI itu dibubarkan, ternyata tidak semua setuju terhadap pembubaran PNI itu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, yang setuju membentuk organisasi sendiri, kemudian yang tidak setuju juga membentuk organisasi sendiri, yaitu Partindo dan PNI Baru. Kemudian setelah Partindo dibubarkan, anggota-anggotanya membentuk Gerakan Rakyat Indonesia ya atau Gerindo pada Mei 1937. Nah, ternyata Partindo dibubarkan ya. Kemudian tokoh-tokoh Gerindo antara lain ada Mr. Muhammad Yamin, Dr. Aka Gani, Amir Syarifuddin, dan Mr. Wilopo. Ya, tokoh-tokoh dari Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Kemudian yang terakhir ada Parindra ya, Partai Indonesia Raya. Parindra dibentuk pada 26 Desember 1935 yang merupakan fusi atau gabungan ya dari Budi Utomo dan Partai Bangsa Indonesia atau PBI dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Tokoh Parindra yang terkenal selain Dr. Sutomo adalah M.H. Tamrin ya. Kemudian Parindra menjadi pelopor utama terbentuknya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI dengan tuntutan Indonesia berparlemen ya. Nah, itulah beberapa hal ya yang berkaitan dengan materi respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme khususnya dalam bidang politik. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami dari penjelasan dan materi pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menambah sedikit pengetahuan kalian. Itu saja mungkin untuk materinya. Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.